Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menemani Anda pada hari ini dalam program Jendela Hati. Pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Saya, Pendeta Emeritus Melanton Bombong, dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Tema renungan kita pada hari ini, saudara-saudara, adalah perkataan yang berhikmat. Itu diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Dan renungan ditulis oleh Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, Jakarta. Sebelum kita membaca bersama-sama nas itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bubuhkanlah setiap saat dalam diri kami perkataan-perkataan-Mu yang penuh hikmat dan kebenaran. Terima kasih kami dipercayai Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Lukas 19 ayat 48. Itu kata-kata Lukas mengenai pengalaman imam-imam besar yang akan menyingkirkan Tuhan Yesus yang membersihkan bait suci. Tapi kesulitan karena orang banyak terpikat pada Yesus dan ingin mendengarkan Dia. Para sahabat senior, saya terganggu dengan penyebutan lidah mertua untuk tanaman Sansevieria. Ya, Sansevieria. Mengapa tidak disebut namanya saja? Mengapa harus disebut lidah mertua? Protes Pak Ronald saat mengetahui nama tanaman yang ada di halaman gereja. Itu karena tanaman tersebut tajam di semua ujungnya, sehingga kita merasa sakit saat tertusuk. Mungkin yang memberi nama adalah orang yang punya pengalaman buruk dengan mertuanya, yang lidahnya tajam dan perkataannya menusuk hati. Demikian jawab Pak Charles sambil terkekeh-kekeh. Lukas menulis bahwa banyak orang mendengar perkataan Tuhan Yesus menjadi sangat terpesona. Bahkan mereka disebut oleh Lukas terpikat oleh Tuhan Yesus karena perkataannya sungguh penuh hikmat dan kebenaran. Perkataan Tuhan menyadarkan setiap pendengarnya akan kehendak Allah yang harus dilaksanakan. Perkataannya menghibur, menumbuhkan pengharapan, membuat mereka merasakan kasih Tuhan, serta menyadari siapa diri mereka, siapa sesama, dan siapa Allah. Sahabat senior, sepanjang usia
Kita tentu sudah banyak menyampaikan perkataan-perkataan dari mulut kita. Apakah perkataan yang kita ucapkan selama ini penuh hikmat dan kebenaran? Mari kita periksa. Apakah banyak orang merasa senang, dikuatkan, dan dihiburkan, dan diberkati dengan perkataan kita? Mari kita belajar menyampaikan hikmat, sehingga lidah kita lembut dan perkataannya sedap didengar. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus Allah kami, tolonglah kami, murnikanlah hati dan pikiran kami, sehingga perkataan kami penuh dengan hikmat dan kebaikan. Biarlah melalui perkataan kami, banyak orang merasakan sapaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Ibu bapak sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.